datang di konten yang sudah tunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari masyarakat end of times di seluruh dunia ini, Son. Saat video ini dibuat lagi panas-panasnya seluruh dunia ini lagi ya. panas-panasnya. Wah, dan ada sih. perang di mana-mana gitu ya, Son ya. Cuma itu sih, cuma di situ doang sih. Enggak di mana-mana dong. Anda yang tidak peka berarti. Waduh. Iyalah, yang di Rusia kan belum selesai. Oh. Iya, di mana-mana. Situasi iya, mulai iya. memanas di mana-mana ini, tidak hanya di Iran dan Amerika aja gitu ya. Jadi komorbid ya semuanya kan. Benar, semuanya terjangkit akhirnya gitu ya. Benar. Tadi kenapa gue bilang end of times gitu ya? Karena jangan-jangan ini sudah end of times gitu, San, sebentar lagi. Kayaknya. Kira-kira iya udah nih. ending apa belum, San? Tapi perang dunia ketiga udah pasti sih kayaknya ya. Harusnya sih ya, Udah masuk mungkin ya. Kayak udah di awal-awal banget nih. Udah di pintu gerbang nih kita nih sekarang. kalau menurut gua masih belum masuk. Oh gitu. Masih tahap negosiasi menurut gua. Tapi kita nggak tahu nanti pada saat video ini dirilis eskalasinya akan seperti apa ya. Kita selalu mendoakan mudah-mudahan yang terbaik kepada bumi pertiwi ini ya, Son ya. Jangan sampai ada perang. We love peace ya kan. Love and gaul nggak, Son? Board of Peace. Apa tadi? Nggak, we love peace. Oh. We love peace. Iya. Board of peace lain lagi. Urusan Bapak Prabowo mulai. Nah, langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang kayaknya bakalan seru banget ini kali ini ya kan, Son. Karena kita udah menyiapkan banyak sekali topik-topik yang bakalan menstimulasi pikiran gitu ya, Son ya. Wow. Menstimulasi pikiran dan juga mudah-mudahan lucu gitu ya, menghibur ya. Menghibur. Mudah-mudahan menghibur Dan mendidik. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Langsung aja kita mulai nih, Son, dari cerita yang paling mencekam, Son. Yang ada bau-bau end of times juga nih ya kan. Lu tau gak cerita tentang kiamat versi Nordik yang terjadi gara-gara Loki, Son? Itu mah Endgame sih. Bukan Endgame, bukan. Ini bukan Avengers ya kali ini ya. Kita sama-sama tahu lah ya tentang Loki, the God of Mischief, atau dewanya kenakalan lah. Apalagi semenjak Marvel ngeluarin karakternya kan. Pecah tuh series. Makin banyak lagi yang tahu. Nah, Loki ini itu berperan besar ternyata, Son, di dalam cerita kiamat versi mitologi Nordik. Jadi cerita gini, Son. Semua bermula dari Balder yang adalah dewa cahayanya Nordik. Jadi si Balder ini itu disayang banget sama semua makhluk. Sampai-sampai ibunya yang bernama Dewi Frigg itu bikin sumpah ke seluruh elemen dan benda yang ada di alam semesta buat nggak nyakitin anaknya, Son. Oh, ini berarti demi apapun berarti Demi ya. Demi apapun, anak harus menjadi wapres pokoknya. Mau meratap juga apa ya? Jadi kayak bebatuan, besi, api, penyakit, racun, itu semuanya disumpah sama si Dewi Frigg ini. Jangan sampai menyakiti anak saya. Kalau enggak akan saya jerat dengan kasus Chromebook katanya gitu. Itu beda lagi. Beda lagi tuh. Beda. Sampai akhirnya di suatu hari diadakanlah sebuah acara di Asgard di mana semua yang datang ke situ disuruh buat ngelempar senjata ke arah Balder, Son. Buat kayak uji kekebalan gitulah. Semua senjata dilempar, mulai dari tombak sampai ke panah juga dilempar ke Balder. Dan semuanya mental, Son. Gak ada satupun senjata di muka bumi ini yang berhasil melukai Balder, Son. Waduh. Sampai akhirnya ada satu dewa buta yang bernama Hoder yang juga merupakan saudara dari Balder karena mereka sama-sama anaknya Odin nih. Dia datang dengan membawa panah yang terbuat dari mistletoe, yaitu adalah sebuah tanaman gitulah, mistletoe ya kan, tanaman parasit gitu. Dan ternyata, Son, panah tersebut berhasil menembus badan Balder, Son, dan membuatnya meninggal. Semua orang terkaget-kaget, termasuk si Hodornya sendiri, Son, ternyata kaget juga. Ia kemudian langsung ditangkap dan diinterogasi oleh para dewa. Dan ternyata Hodor sendiri juga nggak tahu kalau kejadiannya tuh bakal kayak gini. Dia bilang dia cuma disuruh katanya. Sama siapakah dia disuruh? Ya betul, sama Loki. Seketika ibunya Balder tuh teringat, Son, kalau dia itu lupa ternyata nyumpahin mistletoe. Jadi semua barang lain tuh udah disumpah, kamu jangan menyakiti anak saya, kamu jangan menyakiti anak saya. Tapi mistletoe lupa diajak sumpah sama dia. Karena dia pikir mistletoe mah nggak bakalan bisa ngelukain anak gua katanya. Terlalu harmless lah gitu buat disumpah. Tapi kemudian dia teringat lagi, Son, kalau dia itu pernah cerita soal ini ke si Loki. Ya berarti kan Loki tahu dari dia berarti. Makanya bisa nyuruh si Hodor untuk bikin panah dari mistletoe kan. Iya. Begitu mendengar ini, Odin langsung ngamuk, Son, dan kemudian menangkap Loki. Loki kemudian dihukum dengan sangat berat. Jadi hukumannya begini, Son. Si Odin ini ngutus anaknya yang namanya Vali buat anaknya Loki yang namanya Narvi. Gak lama kemudian Vali kembali dengan membawa usus dari Narvi yang kemudian disihir jadi besi, Son, buat ngikat si Loki di gua bawah tanah. Jadi udahlah anaknya dibunuh, ususnya diambil, ususnya dibikin jadi besi, ngikat si Loki di bawah tanah gitu. Sadis jadi dia juga. diikat sama usus anaknya. Terus habis itu di atas kepalanya Loki itu ditaruhin ular raksasa yang berbisa yang secara terus-menerus tuh meneteskan racun korosif gitu tepat ke wajahnya si Loki. Tapi untungnya Loki masih punya istri, Son. Coba kalau ente, Son, pasti udah mati.
Oh bisa jadi masih semangat gitu ya. Iya, nggak bukan bersemangat. Nih, ntar dulu. Istrinya itu bernama Si Jin. Nah, ternyata si Jin ini diam-diam suka nampungin tetesan racun, Son. Yang netes dari mulut ularnya ke wajahnya si Loki. Jadi ya mukanya Loki nggak terus-terusan kena racun gitu, karena ada yang nadahin di atas gitu, just istrinya. Oh, boleh masuk gitu isinya. Iya, nyelinap lah gitu. Uh-huh. Tapi setiap mangkuknya penuh dan si Jin harus berbalik badan buat ngebuang racunnya. Racun itu netes, Son, ke muka Loki. Belum lagi pada saat si Jin sedang sibuk mengatur Cina, Son. Hey, beda lagi itu. Itu yang warna pink kalau itu. Oh iya. Saking perih dan sakitnya, Son, Loki meronta-ronta hebat sampai getaran rontaannya itu bikin gempa bumi, Son, di Midgard atau bumi. Nah, menurut mitologi Nordik, kejadian inilah yang menjadi awal mula kenapa di bumi itu bisa ada gempa bumi. Awal mulanya gara-gara si Loki ini. Nah, puncaknya di sini nih. Setelah sekian lama tersiksa dalam kegelapan, ikatan Loki akhirnya putus, Son. Kok bisa lepas? Nah, kalau ini ceritanya agak panjang nih. Oh, bukan karatan doang gitu. Bukan. Dan bukan karena dia nemu alasan yang tepat akhirnya bisa lepas. Jadi ada dua serigala raksasa gitu, Son, bernama Skoll dan Hati. Kedua serigala ini itu memakan matahari dan bulan, Son. Hal ini membuat bumi dilanda gempa yang sangat besar, yang kemudian membuat ikatan Loki jadi lepas. Nah, lepasnya Loki ini itu jadi alarm bagi alam semesta yang menandai dimulainya Ragnarok atau kiamat. Begitu bebas, Loki langsung melancarkan balas dendamnya, Son. Dia kemudian membangun aliansi dengan Hel, si penguasa neraka atau Helheim, lalu kemudian bersama-sama memimpin ribuan pasukan mayat hidup yang berasal dari neraka, Son, yang kemudian dibawa untuk berlayar menembus lautan buat menyerbu Asgard. Di saat yang bersamaan, raksasa es yang bernama Hrim datang. Dia datang naik kapal gitu, Son, namanya Naglfar nama kapalnya. Kapalnya itu sangat mengerikan sekali, Son, karena terbuat dari kuku orang mati kapal. Dan nggak cuman itu, Son. Monster-monster buas itu juga banyak yang lepas dari kandangnya. Salah satunya ada serigala raksasa yang bernama Fenrir. Dia lepas juga tuh dari rantainya. Lalu dia kemudian menganga super lebar sampai rahang atasnya menyentuh langit dan rahang bawahnya menyentuh bumi, Son. Lalu dia menelan Odin. Jadi dia berantemnya sama Odin si Fenrir ini. Dan Odin kalah, Son. Terus ada juga yang namanya Jormungandr, Son. Si ular raksasa yang bangkit dari dasar samudra yang kemudian bikin mega tsunami yang menenggelamkan seluruh daratan. Dan juga dia menyemburkan racun ke seluruh langit. Tapi Thor akhirnya berhasil membunuh Jormungandr, Son. Tentunya pakai palu Mjolnirnya itu ya. Walau akhirnya dia harus mati karena keracunan, Son. Jadi dua-duanya mati. Dua monster yang gue ceritain tadi itu dua-duanya anaknya Loki, Son. Oke, Fenrir Anaknya sama Loki. Jormungandr. Fenrir sama Jormungandr anaknya Loki. Loki sendiri akhirnya berhadapan satu lawan satu di medan perang, Son. Dia melawan musuh bebuyutannya yaitu Heimdall, sang dewa penjaga jembatan Bifrost. Duel mereka ini sengit banget, Son, yang diakhiri dengan mereka saling tebas kemudian mati bersamaan, Son. Di detik-detik terakhirnya Ragnarok nih, ada raksasa api yang namanya Surtur. Nah, dia ini datang menyapu semesta pakai pedang apinya itu, Son. Jadi ditebas ini jedar, satu bumi bakar semua katanya pakai pedang api. Kelarnya gitu doang berarti. Kelarnya begitu. Jadi semuanya terbakar yang ada di bumi, ya kan. Lalu akhirnya bumi tenggelam kembali ke dalam lautan ketiadaan. Kan balik lagi kan, dulu kan bumi awal mulanya kan air semua kan. Nah, setelah dunia tenggelam nih, kehidupan baru akhirnya dimulai kembali gitu, Sob. Jadi kayak di reset doang lah dunianya gitu. Balik lagi, hidup lagi. Iya. Gitu. Iya. Itu kayak maksudnya yang ditebas api kan berarti lautan kan nggak kena tuh. Maksudnya mungkin makhluk hidup yang kecil-kecil di lautan masih ada, terus ya udah. Nggak kan ada mega tsunami apa segala macam kan, mungkin udah yang di laut mungkin udah tabrak-tabrak karang. Iya sih. Nggak karu-karuan masih. Iya, Ikan paus kelempar jedar kena karang, kena lagi sana. Orang mega tsunami udah kayak lo di WC di flash aja tuh. Iya kan? Iyalah. Pasti laut dalam banget baru yang survive kali ya. Nggak tahu pusarannya sebesar apa kalau di cerita mitologi ini kan Iya, bisa mitologi sih ngarang ekstrim sampai sih. kemana-mana. Enggak, maksudnya bisa kan bisa Oh, bisa. bisa Menurut dikarang sampai ceritanya. kemana-mana. Iya. Bisa kan? Iya, bukan pasti, beda Iya. itu. Berarti awal mulanya gara-gara dua serigala tadi ya yang makan matahari sama bulan tadi ya. Iya, sebenarnya ya? skol sama hati itu. Jadi setelah, lo tau nggak di apa tahun 500-an itu? Masehi. Nggak, ya 500-an Masehi. 500-an Masehi itu bumi sempat ada di fase yang itu loh, yang dingin ekstrim luar biasa. Iya. Ya kan, dingin ekstrim luar biasa sehingga makhluk hidup banyak yang mati dan banyak yang punah. Iya, Itu menurut mereka itu karena Skoll dan Hati menelan matahari dan bulan, Bos. Sumpah, itu menurut mereka begitu. Masih maksudnya? Masih ada kepercayaan itu maksudnya? Enggak, ini kejadiannya di tahun ratusan ini. Oh, maksudnya kalau di ini ya. Di mitologinya, iya. Ya. Tapi mitologi Nordik akhirnya kelar semua ya gitu doang ya. Tapi itu endingnya berarti ya, ending dari cerita Nordik mungkin ya. Tadi itu ya Ragnarok itu ya. Kiamatnya Nordik lah. Mungkin kalau di Alkitab kayak kitab Wahyunya gitu. Kitab terakhir lah pokoknya gitu ya. Iya, mungkin ya.
Soalnya dari kiamat ini tuh ada beberapa dewa yang lolos juga katanya Masian. Masih ada beberapa dewa yang lolos. Jadi nggak semuanya ke wipe, tapi semua makhluk hidup lainnya tuh udah abis semua. Sisa dewa-dewa doang. Gila, Loki squad itu ya. Iya. Anggapannya dia yang babat semua ya. Kan Gila sih. karena kelicikannya itu kan. Karena kelicikannya itu. Dan dia kan bangun-bangun koneksi aliansi lah gitu. Sama yang kuat-kuat juga. Sama titan-titan gitu-gitu. Iya, Dia kan dulu kan ada yang namanya titan kan, lo tau kan yang hewan-hewan makhluk-makhluk raksasa luar biasa itu. Ini Baldur ini sama yang Baldur's Gate game itu sama kali ya? Beda, bukan Baldur ini kan, Baldur Balder, BALDR ini. Beda. Itu ke dewa buta gitu. Dewa buta gitu, saudaranya si Loki. Tapi itu ada pernah keluar nggak sih special edition tentang kiamat itu? Kiamat berbagai mitologi. Mitologi itu belum ya? Mitologi belum sih kayaknya sih. Agama yang udah ya. Agama kayaknya. Nah, yang mau boleh komen di bawah ya. Yes. Kalau mau nanti akan kita bikin gitu ya. Mitologinya apa saja sekalian tulis ya. Nah kalau tadi udah bahas dewanya, sekarang gue bahas manusianya sih sekarang sih. Ini ada sebuah teori konspirasi ini sebenarnya. Oke. Coba ceritain. Oke. Lo tau gak sih kalau jiwa manusia itu ternyata ada beratnya sih? Loh, berapa tuh son beratnya? Jadi ceritanya di tahun 1901, seorang dokter asal Massachusetts yang bernama Dr. Duncan McDougall pengen ngebuktiin kalau jiwa manusia itu nyata dan punya wujud fisik atau massa, berat lah. Caranya adalah, yang pertama, dia ngebuat tempat tidur dengan fitur timbangan khusus yang sangat sensitif. Kedua, dia ngamatin 6 pasien yang sedang dalam kondisi kritis ya. Abis itu McDougall menimbang pasien-pasien tersebut tepat sebelum meninggal. Terus pas detik-detik kematian dan setelah mereka dinyatakan wafat. Hasilnya, dari 6 pasien tersebut, McDougall mengklaim bahwa salah satu pasien kehilangan berat sebesar 3/4 ons atau sekitar 21,3 gram. Nah, inilah asal mula teori yang bilang kalau jiwa manusia itu beratnya 21 gram. Tapi ya jelas para ilmuwan banyak sekali yang menolak hasil eksperimen tersebut. Yang pertama, karena sampelnya terlalu sedikit. Anggapannya kalau cuma 6 pasien kan bukan jumlah yang cukup buat nyimpulin kesimpulan ilmiah gitu kan. Terus yang kedua, hasilnya nggak konsisten. Dari 6 pasien cuma 1 orang yang beratnya turun 21 gram. 2 pasien yang lain justru menunjukkan penurunan berat badan yang terus menerus. Terus ada 1 pasien yang beratnya udah turun terus malah naik lagi. Abis itu sisa 2 lainnya gagal diukur karena masalah teknis. Nah terus teori yang terakhir, itu ada hubungannya dengan proses alami tubuh kita. Jadi saat orang meninggal, paru-paru itu berhenti bekerja dan suhu tubuh mendingin. Abis itu terjadilah penguapan keringat dan gas yang keluar dari tubuh. Nah berat yang hilang itu kemungkinan besar cuma keringat dan udara, Jet. Jadi bukan roh atau jiwa. Tadi gue juga mikir gitu sih, yang udara. Yang udara kalau gue mikir. Kentot maksudnya kentot. Udara nih kayaknya nih udah. Ada yang lebih gokil lagi nih, Jet. McDougall ini ternyata punya satu eksperimen lagi, yaitu eksperimen ke anjing. Jadi dia itu melakukan eksperimen yang sama ke 15 ekor anjing. Hasilnya nggak ada penurunan berat badan sama sekali, Jet. Jadinya dia menyimpulkan kalau anjing itu nggak punya jiwa. Jadi berarti eksperimen dari McDougall ini tidak se-game changing dari McDonald gitu ya, maksudnya ya. Nggak ada hasil yang ini berarti. Nggak ada hasilnya. Padahal sebenarnya alasannya simple. Anjing itu nggak berkeringat lewat kulit kayak manusia. Jadi nggak ada penguapan berat saat mati. Dia kayak biasa kan ngejulurin lidah yang itu kan keluar ininya, liur gitu, cairannya. Nah sebenarnya yang bikin viral cerita ini sebenarnya gara-gara ada film di tahun 2003 Jet, yang berjudul 21 Grams. Nah gara-gara film ini orang-orang makin percaya kalau itu adalah fakta medis, padahal sebenarnya cuma mitos atau urban legend. Iya sih, kalau menurut gue harusnya jiwa pasti nggak ada beratnya pasti. Iya nggak ada beratnya pasti. Menurut gue iyalah. Iya. Menurut gue ya kan. Jiwa itu roh atau pikiran? Ya? Roh dong. Roh ya berarti ya. Roh harusnya nggak ada ininya sih, nggak ada beratnya sih. Karena roh itu kan kayaknya beda dimensi sama kita lah kalau menurut gue. Kalau mungkin ilmuwan percaya lebih ke energi ya. Iya. Ya kan jadi nggak. Energi punya massa ya? Energi punya massa tergantung berapa liter sih. Kan? Penting cukup lah buat 20 hari kayaknya. Nah, udah naik nih ke 13.100 lagi. Tidak. Gue nggak belum. Kemarin sempat 12.700. Tapi Amerika juga naik. Iya. Jelas. Ini kan? bukan di Texas ini. Ngapain ngomong-ngomong yang di sono? Kan yang di sini. Iya. Naiknya juga lumayan. Naik lagi. 400 perak. Kemarin sempat turun, naik lagi. Nah, ini ngomong soal energi ya, energi yang di dimensi kita. Kalau jiwa ini menurut gue tidak di dimensi kita lah, menurut gue lah. Jadi harusnya memang nggak ada beratnya pasti. Kalau menurut Anda gimana? Anda percaya nggak dengan jiwa ada beratnya? Enggak sih, mungkin sih. Kayaknya enggak sih. Alasannya apa kalau boleh tahu? Alasannya kalau secara ilmiah nih ya. Secara fisika nih kayaknya lebih tepatnya. Secara ilmiah itu kayaknya nggak ada roh-rohan sih, Chat, kayaknya. Nggak ada roh-rohan? Nggak ada roh-rohan. Kalau secara ilmiah ya kayaknya. Ya mereka mungkin besar lebih percayanya ya setelah
meninggal ya udah nggak ada apa-apa aja, udah nothing. Iya benar sih. Makanya mereka merasa kalau misalnya pikiran kita bisa dipindahin ke dalam komputer, itu tandanya kita kekal. Mereka merasa gitu. Iya, itu immortal ya itu, walaupun tubuhnya. Karena kan kalau orang percaya jiwa kan ya nggak bisa. Lu dipindahin dia itu bukan lu. Iya, gitu kan? yang penting otaknya aja sebenarnya kan kuncinya. Iya. Makanya kan penelitian itu kan fokusnya ya ke otak gitu, mindahin otak lah, bekuin otak lah. Karena merasanya itu Kuncinya. berarti sama dengan hidup abadi. Itu. Padahal sebenarnya kalau orang percaya jiwa, ya itu mah udah mati. Cuman memorinya aja masih ada gitu loh. Jadi menurut lo kalau misalnya jiwanya dipindahin ke badan lain gitu, itu masih lu berarti? Cuma pikirannya udah beda lagi gitu? Itu bukan gua lah kalau gua. Iyalah. Jiwanya pindah gitu? Oh jiwanya pindah. Iya, jiwanya pindah deh. Gak bisa lah jiwa pindah lah. Gimana caranya jiwa pindah? Yang ini apa namanya? Yang Serupan. lucid dream apa ya? Yang terbang gitu. Kita tidur gini badannya terbang di atas. Gua gak percaya kalau itu. Oh, lu lucid dream gak percaya? Lucid dream mah beda lagi. Gue sebenarnya pernah ngalamin, tapi gue merasa itu bukan, itu gue nggak percaya itu. Itu mimpi aja berarti. Itu mimpi atau ya sesuatu yang otak gue bikin lah untuk memanipulasi pola pikir gue atau apa gitu. Oh iya. Mungkin gue ada skizo dikit kali atau apa gitu kan, amit-amit ya kan. Ya gak tahu gue. Tapi mimpi pasti orang ada aja sih kayak gitu sih. Tapi penasaran sih, ada nggak orang yang nggak pernah mimpi ya? Ada ya harusnya ya? Gue udah hampir gak pernah sih mimpi sih. Hampir gak pernah gue mimpi gue. Iya. Gara-gara seminggu mabokan sekali atau? ya bang. Enggak lah. Hah? Enggak lah. Seminggu sekali lah mimpi. Ya kan masih mimpi yuk. Bahkan sebulan sekali kadang-kadang. Iya masih ada lah maksudnya lah. Oh iya jarang sekali tapi jarang sekali. Emang lu sering mimpi bang? Lumayan sih. Iya. Lumayan gue. Kok bisa begitu? Kan soalnya mesti produktif terus kan otak gue, jadi harus dilatih terus walaupun Tapi tidur kok kamu harus kerja. Bener sih kok masa lalu mulu tapi yang muncul gitu ya. Sekali-sekali yang masa depan kayak gitu ya. Kok di mimpi yang masa lalu mulu sih, capek nih. Masa depan gitu sih, kan? tapi fantasi gitu. Itu udah lewat please gitu kan. Enggak. Iya. Masa depan tapi fantasi jatuhnya. Oh, berarti pas bangun-bangun celana basah gitu. Wah, itu udah jarang itu mah. Enggak, udah habis soalnya pabriknya ya. Tidak. Tahun 5 kali lah mungkin ada. Kurang keras kerjanya pabriknya nih. Terus dibikin dark factory itu dibikin deh itu. Harus makan toge lagi nih. Harus ada robot-robot Xiaomi yang kerja tadi. Kayak. Tapi ngomong-ngomong soal mimpi ya kan, beberapa orang mimpi jadi presiden gitu kan. Tapi kalau kita kan melihat mimpi 2026 ini jadi sukses, bener gak, San? Iya benar. Ya kan, semua penonton juga kan Benar. pasti ingin merubah hidupnya di tahun 2026 ini. Tapi bukan hanya hidup yang bisa dirubah Son di tahun ini Son. Oh, ada lagi yang lain? Kejadian-kejadian planet ada banyak banget di tahun ini Son. Oke. Yang pasti akan berubah dan seru banget buat diikutin. Oke. Lo tau gak di tahun 2026 bakal banyak banget kejadian penting di luar angkasa Son. Apa aja sih? Jadi gue bakal jelasin mulai dari project astronotnya dulu, terus baru ke fenomena-fenomena luar angkasa yang bakal terjadi tahun ini ya. Oke. Yang pertama ada misinya NASA Son, di mana mereka mau ngebalikin manusia ke bulan lagi. Oh, ini yang Artemis nih masih. Nah, which is ini selalu jadi perdebatan kan? Kan kita pasti selalu mikir gitu Son, kalau manusia emang bisa ke bulan, kenapa kita nggak kesana lagi Son setelah misi Apollo di tahun 1972? Jangan-jangan misi ke bulan yang dulu itu hoax? Nah, semua itu akan terjawab di misi Artemis 2, di mana ada 4 orang astronot yang akan terbang ngelilingin bulan, lalu kemudian kembali ke bumi Son. Nah, misi ini itu ditargetkan lepas landas di awal tahun 2026 Son. Yang awalnya pengen berangkat di Januari ya kan, sekarang dipospon jadi ke April tahun 2026 katanya. Oh iya, kemarin nggak Rencananya. jadi ya. Terus habis itu ada juga misi Chang'e 7 di mana China National Space Administration bakal melakukan perjalanan ke kutub selatannya bulan karena Cina lagi mau nyiapin pembangunan pangkalan bulan di masa depan. So, misi yang akan dijalankan tanpa astronot ini ditargetkan akan lepas landas di bulan Agustus tahun 2026. So. Nah, sekarang fenomena luar angkasa apa aja yang akan terjadi? Kalau kemarin kan udah sempet tuh ada fenomena gerhana matahari cincin di tanggal 17 Februari sama fenomena planet-planet sejajar di tanggal 28 Februari kan. Terus ada juga di tanggal 3 Maret di mana ya ada gerhana bulan total atau disebut sebagai blood moon yang merupakan fenomena di mana bulan akan masuk sepenuhnya ke bayangan umbra bumi sehingga jadi berwarna kemerahan. Terus habis itu bakal ada gerhana matahari total nanti di tanggal 12 Agustus yang diperkirakan akan berlangsung selama 2 menit 18 detik. Tapi sayangnya nih Sony, jalur totalitasnya itu cuma ngelewatin negara-negara di Eropa doang. Jadi kemungkinan kita nggak bisa lihat nih. Terus habis itu bakalan ada fenomena hujan meteor Perseid yang diperkirakan nih Sony bisa menghasilkan hingga 100 meteor per jam Son. Oh shit, kelihatan tuh ntar tuh. Harusnya kelihatan, tapi nggak tahu, mungkin tanya di Instagram dulu kali abis ini. Hujan meteor ini diperkirakan akan dimulai di tanggal 12 sampai 13 Agustus tahun 2026. Dari semua ini, yang mana kira-kira yang paling kalian tunggu? Tulis di komen. Tulis di komen. Yang bisa ditunggu sebenarnya cuma
Kan matahari kan yang gerhana matahari total kan Eropa nggak bisa udah pasti. Artemis palingnya. Sama tadi yang meteor total tadi mungkin satu dunia kelihatan kali ya. Nah, Kalau gue nggak tahu meteor ya. tuh. Gue nggak tahu tuh. Mungkin harusnya kelihatan kali. Tadi Harusnya mesti kelihatan. pakai ini teleskop. Iya pakai teleskop palingan kali. Cek. Kalau mata telanjang kayaknya mungkin zaman dinosaurus itu kali ya, meteornya ke bumi itu mungkin baru kelihatan itu. Ya kan? Mungkin itu. Tapi menarik banget kalau misalnya Menarik. bisa ngelihat gitu di Indonesia ya. Iya. Tapi harusnya bisa sih ya. Harusnya bisa ya kalau Karena- 100 meteor per jam. Bintang-bintang di langitnya kelihatan kan. Iya. Anggapannya jauh banget tuh. Iya benar. Ya kita tungguin aja nanti. Gue sih paling pengen ngeliat yang meteor Perseid itu loh gue sih. Perseid. Yang tadi yang 100 meteor per Iya, jam iya, itu. itu sih. Iya kan? Penasaran sih. Cuma kalau nggak bisa ya terpaksa Artemis doang. sih Terpaksa rewatch Meteor Garden kalau misalnya Meteor Perseid nggak ada. Itu nggak ya ada kan? meteornya sih sebenarnya. Nggak ada Sebenarnya nggak ada meteornya sih. Nggak ada meteornya ya. Iya. Iya. Yang kelihatan iya. Chang'e tadi ya, Cina Oh, tuh, iya. Meteor Garden. Emang seru kalau misalnya lihat kayak di langit-langit gitu ya soalnya nanti kan pasti kadang suka kayak di langit kamu kelihatan juga nggak gitu kan jujur ya kan. Hah? Nggak pernah ngeliat keluar sih Kamu sebenarnya. ngeliat juga nggak Iya, gitu kan. Enggak. Hah? Lebih sering lihat langit-langit gini maksudnya kayak Oh. daripada langit-langit ini angkasa kayaknya sih. Ya bener tangannya begini bukan ngeliat langit-langit. Lah kan maksudnya nyantai capek kerja kan. Capek kerja. Capek ya gini. Capek ya. kerja nyantai gini kan Gini ya. bengong. Oh. Mikirin Kalau nggak- apa ke depannya Iya, gimana. iya. Agak sejajar nonton TV ya kan, Iya, gitu-gitu. iya itulah maksud gue. Iya. Iya. Nanti lebih sering lihat langit-langit deh daripada lihat langit deh. Iya. Terus. Lagian kalau di sini juga nggak kelihatan apa-apa sih. Di Jakarta ya maksudnya ya kan. Paling Di Jak- bintang-bintang doang, nggak ada yang kayak wah gitu kayaknya nggak ada sih kan. Iya, di Jakarta agak susah Gitu ya karena aja. banyak polusi ya. Mm-mm. Banyak polusi, jadi susah ngelihat langit dengan cerah tuh susah banget. Beda Iya. kayak di luar negeri ya. Iya sih. Apalagi yang sering-sering ada apa namanya badai matahari itu aurora ya. Oh iya. Yang sering-sering ada aurora itu, aduh. Susah itu. Walaupun ya cuman aurora doang sih maksudnya. Tapi yang Tapi kan di menyenangkan sana ngeliatnya. langitnya kan cakep-cakep warnanya. Iya. Biasanya kan beda gitu kan. Ngeliatnya Kalau keluar- menyenangkan sih. Iya, Tapi kalau iya. berburu kalau gue sih kayak enggak deh. Oh. Kalau gue mungkin karena bukan interest gue kali ya. Nanti mungkin pasangan ente kan minta-minta. Nah mungkin kalau itu. Iya tur 6 jam lu keliling gitu. Ya udah kamu jalan aku di hotel. Anjir. Enggak lah. Dia digayat Enggak lah. orang. Saya di hotel juga gak sendiri nih. Plot twist. Enggak lah, temenin lah. Temenin lah. Tapi penasaran sih kayak Cina tadi ya, yang Chang'e tadi kan. Dia kan naruh di bulan gitu. Anggapannya naruh infrastruktur ya di Kalau bulan. ngantri salbret aja ditemenin, masa nggak nyari orang-orang nggak ditemenin? Iya benar juga. Tapi kan itu awal-awal doang Mas. Pasti awal-awal doang ente itu. Ke sarang semut aja ditemenin ya kan? Nah. Sarang semut Blok M ada. Iya. Yang Cina itu kan sebenarnya Chang'e itu artinya bulan ya, makanya bahasa Cina. Iya, ya kan di Mobile Legend aja hero-nya naik bulan dia kan. Iya. Jadi kan anggapannya Cina itu naruh infrastruktur ya di bulan ya. Anggapannya bikin proyek lah di bulan. Kalau kayak gitu izinnya gimana ya? Ke siapa ya maksudnya ya kayak gitu-gitu Ya ya? nggak ada kan duluan aja kayaknya sih. Masih dulu-duluan ya kayak Kayak dulu. kayak masih hukum rimba aja ya berarti Paling ya. ada koordinasi dengan NASA mau nggak mau karena NASA kan paling pertama nyampe ke sono kali. Jadi dia kemungkinan punya otoritas lebih pasti. Iya, yang punya lahan ya. Yang punya pertama wilayah. kali nemu lah. Iya, Ya megang- kayak Christopher Columbus aja kan tahu kan nemu Amerika ya kan. Iya, padahal dari huni Washington sebelum- DC DC-nya apa aja kan coba? Pasti lu nggak tahu. 1.000.000% lu nggak tahu. Washington DC DC-nya kepanjangannya apa? Daratan Cina? Oh, Bukan. bukan kan kampung lo. Kalau ini yang Washington, yang di Washington, Apa tuh? District of Columbia san. Oh, ada Columbusnya berarti ya. Gara-gara emang ya? Columbus iya, Oke, peret. ibu kotanya itu. Iya. Gue lihat lah kok Columbia gitu kan, kayak udah kayak nama negara. Kalau itu kan Colombia tapi, ya. Ha-ha. Iya ternyata Columbus maksudnya. Oke. Columbus. Ya sama dengan NASA ke bulan kali. Jadi yang pertama nemu kan. Iya. Ada suatu inilah benefit lah. Ada otoritas pasti. Otoritas. Nah tadi di Amerika, sekarang kita pindah ke Australia. Oke. Gue cerita tentang Australia nih ya. Masih tentang hewan ini kalau Hewan dong. Ceritain ya. Coba. Lo tahu gak sih hewan yang paling bahagia di dunia sih? Waduh, hewan apa itu Son? Nah hewan ini adalah quokka namanya. Mamalia kecil asal Australia Barat. Mereka ini dijulukin hewan paling bahagia karena wajahnya yang selalu kelihatan tersenyum. Tapi ternyata ini adalah kesalahpahaman terbesar sih ya. Waduh, karena kalau hewan yang banyak bertanya, kora namanya bukan?
Kalau Quora. yang paling baik gitu kan. Iya. Ini kan yang paling bahagia ya kan. Saya paling banyak nanya tadi ya. Banyak bertanya Quora Iya, tapi nggak ada yang jawab tapi Quora gitu. Secara anatomi, quokka itu punya bentuk rahang dan susunan gigi yang unik. Nah, senyuman mereka itu sebenarnya adalah cara mereka buat tetap sejuk atau dingin. Jadi mereka buka mulutnya dikit gitu untuk mengatur suhu tubuh ceritanya. Mirip-mirip lah sama anjing yang ngejulurin lidah. Jadi bukan tersenyum berarti. Bukan. Jadi ya emang wajah mereka cetakannya emang kayak gitu ya. Mau mereka lagi seneng, stres atau lapar, wajahnya tetap kelihatan senyum kayak gitu. Oh iya. Nah, tapi hewan imut-imut ini Syed, punya sisi gelap juga ternyata. Apa tuh sisi gelapnya? Induknya quokka atau ibu quokka itu adalah ibu yang paling tegaan sedunia. Jadi saking teganya dia bisa ngelempar bayi mereka demi bertahan hidup. Buat ngurangin beban ya, dilempar bayinya ya. Nah, ini gue ceritain nih. Oke. Jadi misal dia lagi dikejar sama predator nih, kayak ular atau burung pemangsa atau rubah. Induk quokka yang punya bayi di kantongnya bakal mengontraksikan otot kantongnya sampai bayinya jatuh keluar. Supaya dia nggak dikejar, yang Buat dimakan jadi bayinya. umpan. Nah, Iya. soalnya bayi yang jatuh itu bakal ngeluarin suara mencicit. Nah, habis itu disikat deh sama predatornya. Ya anggapannya logika induknya itu mungkin dia masih bisa bereproduksi lagi nanti kan. Tapi kalau dia mati sekarang kan dua-duanya ya lewat semua gitu. Jadi harus ada yang di sacrifice. Nah, tapi ya tragis juga sih hewan ini karena tadi itu ada di mana-mana sih hewan ini. Nah, sekarang posisinya itu udah terdesak di area-area terpencil. Kayak Pulau Rottnest yang which is itu adalah pusatnya mereka. Bahkan dinamain itu karena emang banyak itu kan bentuknya kayak tikus nih. Jadi namanya Rottnest di situ. Dan karena di sana juga nggak ada predator alaminya quokka ini, kayak kucing liar atau rubah nggak ada. Dan parahnya status resmi quokka saat ini adalah vulnerable atau rawan. Populasinya makin dikit. Nah, itu menurut daftar merah IUCN. Jadi ini satu tingkat di bawah endangered atau terancam punah. Dan ditambah lagi, turis yang datang ke Australia itu suka ngasih mereka makan roti atau biskuit gitu. Padahal sistem pencernaan quokka ini sangat sensitif. Jadi makanan manusia itu malah nggak bisa di mereka. Bikin dehidrasi sama sakit doang. Tapi dikasih-kasih sama turis gitu. Saking sensitifnya tadi maksudnya ya. Sensitif gitu. Saking sensitifnya sampai begitu maksudnya gitu. Cuman manusia pada nggak tahu ya. Itulah pentingnya edukasi terhadap orang-orang gitu. Karena kalau nggak nanti banyak hewan-hewan yang bisa meninggal. Nah, kebun binatang itu Hilang. pentingnya itu tuh berarti sama tuh. Orang yang nggak tahu kan kasih makan. Bagi kayak ikan-ikan sih paling sering juga tuh. Apa ya lempar kan kayak di kolam ikan atau di mana kan. Kolam koi gitu ya. Iya. Ternyata itu malah bisa membuat hewan ini malah punah gitu ya. Padahal sebenarnya di Australia hitungannya ekosistem bisa dibilang salah satu terbaik harusnya. Karena Untuk masih hutan-hutan. Liar banget masih. Masih liar banget di situ. Iya. Kalau sampai ada yang endangered di sana sih, wah repot. Berarti ada sebuah kesalahan. Tapi emang gue pernah lihat juga sih hewannya sih emang lumayan lucu sih hewannya sih. Iya kan, gitu kan. Bebas senyum dong udah. Dia apa-apain juga senyum dong. Kayak hewan pengerat lah ya, tapi bukan tikus. Iya benar. Buat hadiah ya oke, endangered deh nggak boleh ya. Enggak, belum sih. Belum. Mungkin setara sama burung dodo kali ya. Dodo, burung apa namanya di Bali itu? Jalak Bali kali ya. Setara itu kali. Iya. Gue gak tau menau sih tentang burung insidodo. Iya burung dodo benar. Enggak, jalak Bali tuh. Oh iya jalak Bali benar, jalak Bali. Jalak Bali. Jalak Bali masih bisa diselamatkan. Masih bisa. Ya kan jalak Bali kan akhirnya udah selamat juga kan, udah gak endangered lagi. Cuma sebenarnya plus minus sih, kayak hewan ini walaupun yang kecil gitu ya, tapi dia agresif sih. Jadi buat maksudnya mungkin orang mikir diselamatin juga kayaknya percuma gitu kan. Mau dipelihara juga nggak bisa gitu. Iya benar. Ya memang kita sebagai manusia tuh harus peduli ya dengan lingkungan ya Son ya. Harus selalu menaati AMDAL gitu ya Son ya. Dan juga merawat hewan-hewan di sekitar kita. Jangan sampai hewan-hewan itu punah. Karena kalau enggak nanti yang rugi generasi setelah kita juga. Bener. Nggak bisa ngelihat itu yang lucu-lucu itu nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lihat lagi. Nah sekarang gue ada satu cerita nih Son tentang sebuah brand ya kan yang berasal dari Amerika nih. Ini brand kebanggaan Amerika nih. Gue ceritain ya. Oke. Lo tau nggak cerita tentang kebohongan terbesar dari Nike Son? Waduh, kelar deh. Enggak lah, aman. Saya tetap cinta Nike. Ini terjadi di masa lalu ya kan. Mungkin ada beberapa miskonsepsi ya kan. Kita ceritakan aja dulu yang penting. Oke. Jadi gini Son ceritanya. Di tahun 1989, Nike punya sebuah ide buat campaign terbarunya, yaitu collab sama suku yang namanya suku Samburu yang berasal dari Kenya. Mereka ini hidupnya pastoralis nomaden, yang berarti seluruh hidup mereka itu berpusat di hewan ternak. Jadi mereka tinggalnya pindah-pindah dengan tujuan nyari padang rumput hijau dan sumber
air Son buat ternaknya. Nah suku Samburu ini terkenal suka nyeker Son. Jadi mereka ini nggak pernah pakai sepatu gitu seumur hidupnya. Paling banter ya mereka pakai sendal lah yang namanya sendal akala. Biasanya mereka bikin akala ini sendiri dengan menggunakan potongan ban bekas gitulah pokoknya Son. Oke. Jadi bawahnya bener-bener kayak ban bekas gitu bawahnya soalnya. Ya sendal karet aja sih anggapannya. Makanya keren kan kalau seandainya sepatu pertama yang mereka punya itu Nike. Kebetulan Nike di saat itu emang lagi pengen nunjukin kalau produk mereka itu adalah produk global yang bisa dipakai siapa saja dan di mana saja. Bahkan oleh suku pedalaman Afrika. Akhirnya syuting berjalan. Para kru film Nike datang ke wilayah Samburu. Terus seorang pria Samburu diminta buat ngomong just do it ke kamera, which is itu slogannya Nike kan. Tapi ternyata pria tersebut kesulitan Son buat ngucapin kata just do it dalam bahasa Samburu. Nggak tahu nih antara kesulitan atau karena emang nggak mau gitu. Jadi akhirnya Nike malah dapat keluhan-keluhan gitu Son dari dia Son. Tapi entah karena keterbatasan waktu atau kesengajaan, kru tetap pakai rekaman itu Son. Padahal isinya keluhan-keluhan. Tapi kan keluhannya dalam bahasa Samburu gitu. Jadi siapa yang ngerti kan? Ya udah deh tuh iklannya ditayangin kan di Amerika. Terus pas yang scene ada pria ngeluh-ngeluh itu yang orang Samburu tadi, itu di layar muncul tulisan just do it Son. Seakan-akan itu subtitle terjemahan gitu. Iya. Tapi nggak lama setelah iklan itu muncul di TV, ternyata ada seorang antropolog yang bernama Lee Krong yang emang mempelajari bahasa Samburu ini Son. Dia terkaget-kaget ngelihat Nike naruh tulisan just do it yang bentuknya tuh mirip sama subtitle gitu. Padahal yang diomongin sama pria Samburu ini Mayikuna Ijuki Inamuk Sapukin, yang berarti saya tidak mau ini, berikan saya sepatu yang besar katanya. Ternyata cuma salah ukuran. Salah ukuran. Jadi sebenarnya orang itu ya lagi ngeluh karena dikasih sepatu yang kekecilan gitu Son. Tapi sama Nike ditaruh tulisan just do it seakan-akan orang itu ngomong just do it gitu loh. Walaupun ya Nike-nya juga nggak kayak ini subtitle ya, nggak kayak gitu. Iya. Akhirnya ya udah pas berita ini keangkat ya Nike diolok-olok gitu sama seluruh dunia gitu. Tapi padahal sebenarnya kan disuruh ngomong just do it ya. Tapi kan dalam bahasa mereka sendiri. Iya. Kok malah kesulitan ya? Gue kira bener-bener suruh ngomong Inggris just do it gitu gue pikir. Enggak kesulitan. Ya kan namanya orang suku kali ya. Namanya orang suku kan. Makanya iya lakuin aja gitu kan. Just do it gitu. Ya nggak tahu, mungkin susah kali, mungkin nggak ketemu bahasanya atau apa kan bahasa Afrika kan kadang ada yang gitu-gitu segala macam. Terus kan kayak tahun 89 kan belum ada internet juga kan. Iya, nggak ada Google Translate juga. Nggak bisa gitu. Nah bahkan sekarang pun nggak ada pasti bahasa Samburu di Google Translate. Mungkin nanya menurut AI masih bisa. Ada lah. Kalau AI mungkin bisa tapi ya salah-salah kali atau gimana kan. Ini kan bahasa suku doang bukan bahasa negara ini. Dan pasti mungkin mereka datang nggak ada penerjemah yang benar-benar ininya kali ya. Mungkin ya. Sampai kekecilan aja nggak bisa ganti kan. Iya. Benar-benar mungkin agak terburu-buru kali ya eksekusinya ya. Benar-benar. Pasti udah deadline kan berarti. Harusnya bawa dimaklumi lah. Iya. Itu. Harusnya bawa penerjemah yang jelas lah ya kan. Iya. Kalau bisa sama bawa juga orang buat megangin map gitu, jangan presiden suruh megangin map. Bener kan? Bener gak ya kan? Itu kan lagi buru-buru juga mungkin kan. Buru-buru juga. Nah itu jadi makanya gini gitu buru-buru kan. itulah yang bikin jadi begitu. Jadi nggak enak lah gitu dilihat gitu kan. Iya bingung kan. Gitu. Iyalah. Gitu. Jadi harus lebih siap lah Nike ini. Tapi pasti Nike belajar dari sini dan sekarang udah tidak pernah melakukan hal-hal yang seaneh ini lagi. Gitu. Iya. Kalau sekarang kan pasti tim legalnya banyak ya. Iya, tim legalnya banyak dan timnya semakin besar juga kan. Dan perusahaannya semakin naik juga gitu kan. Tapi sebenarnya dia simpel sih nge-counternya kan tinggal enggak itu bukan subtitle. Ya emang gitu doang ya. Tapi kan orang nggak mau tahu. Karena mungkin sepanjang itu nggak ada subtitlenya tiba-tiba just do it doang gitu kan. Kan belum tentu subtitle berarti mungkin. Ya emang ya pasti mereka udah siapin ngeles tapi kan customer kan nggak mau tahu bos. Ini kan bukan urusan hukum ini. Ini kan urusan sosial opini nih. Publik ya. Iyalah. Kalau orang nggak suka lu mau ngomong apa juga percuma. Zaman dulu aja. Tapi mungkin dulu belum ada cancel culture kayaknya belum ada. Belum ada. Jadi masih laku-laku aja gitu. Iya. Atau penjualannya kayak gimana? Ya, tadi honest mistake lah jatuhnya. Iya benar. Human error aja sih itu. Tapi tiap perusahaan itu pasti ada aja sih kayak sisi uniknya atau bahkan sisi gelapnya ya. Nah cerita gue selanjutnya sih. Ini tentang sisi unik dari sebuah klub bola Liga Inggris. Yang besar nih. Coba ceritain. Lo tahu gak sih ada orang yang nyelamatin klub bola dari hasil judai Syat? Loh, kok bisa gitu Son? Haram itu tapi tidak boleh ya. Bahkan bukan cuma selamat doang ya. Tapi dia berhasil ngubah klub kecil ini jadi mesin jual beli pemain paling dewa di Liga Inggris. Orang ini adalah salah satu penjudai profesional paling disegani di dunia. Bahkan dia dijuluki sebagai The Lizard
atau kadal gurun. Sorry, maksudnya sang kadal tadi ya. Karena wajahnya yang sangat tenang dan dingin pas main kartu poker. Bener-bener gak pernah kelihatan panik. Orang ini adalah Tony Bloom, seorang lulusan matematika yang kalau main juda itu gak pakai keberuntungan, tapi pakai statistik dan probabilitas ya. Bahkan dia punya perusahaan konsultan judai bernama Star Lizard. Tapi ini khusus buat yang bola doang ya. Bayangin aja perusahaannya punya ribuan data pemain dari seluruh dunia yang sangat rahasia. Dan data ini jauh lebih lengkap daripada yang dipunyain klub-klub bola gede lainnya. Nah, jadi ceritanya si Tony ini kan demen banget sama sepak bola, terutama klub Brighton, karena dia udah nonton tim ini dari umur 7 tahun. Dan kebetulan keluarga itu emang beberapa kerja di sana gitu, di klubnya itu. Sampai di tahun 2009 sih, saat Brighton dalam kondisi kritis, Tony Bloom datang membawa uang hasil judainya sebesar 80 juta pounds atau 1,6 triliun rupiah pada saat itu, dan membeli 75% saham klubnya dari pemilik sebelumnya. Nah, dari situ dia nggak langsung buang-buang duit buat beli pemain bintang gitu, nggak. Tapi dia pakai sebuah cara yang disebut moneyball. Apa itu? Yang pertama, dia cari pemain yang nggak dilirik. Anggapannya pas klub lain berebut pemain dari liga besar kayak Spanyol atau Jerman, Brighton cari pemain di liga antah berantah kayak Ekuador, Jepang atau Paraguay. Pakai data statistik tadi ya. Yang kedua, dia beli pemain yang murah, habis itu jualnya mahal. Contohnya kayak Moises Caicedo, dibeli cuma harga 4,5 juta pounds, terus dijual ke Chelsea seharga 115 juta pounds. Itu udah untung hampir 25 kali lipat. Habis sama ada Marco Corella ya kan, dari 15 juta dijual ke Chelsea lagi harga 60 juta pounds. Padahal sebelum Tony Bloom ini datang, kan si Brighton itu sebuah klub yang lumayan parah ya. Bayangin aja mereka nggak punya stadion dari tahun 97 gara-gara dijual sama pemilik sebelumnya buat ngelunasin utang. Nah, pas si Tony Bloom datang, dia sih nggak janji buat langsung juara ya. Dia cuma bilang bahwa klub ini bakal ke Premier League dalam 10 tahun, which is divisi tertinggi di Liga Inggris ya kan. Dan bener aja di tahun 2017, yaitu 8 tahun kemudian, Brighton resmi promosi ke kasta tertinggi sih. Tuh. Gila, jadi pure dari statistik data-data dia. Jadi dia dibilang sebagai dewa data gitu kalau di sana di Inggris itu. Dewa data bayangin. Emang menarik ya ceritanya Brighton itu soal Moneyball kan. Walaupun saya tidak setuju, sangat tidak setuju dengan yang namanya juda itu, sangat tidak setuju saya. Tapi karena Anda memilih ini ya saya mau gimana lagi gitu kan teman-teman kan. My hands are tied gitu teman-teman. Saya sih udah bilang jangan gitu ya. Mau gimana lagi? Masih dipaksain gitu ya teman-teman. Saya tidak setuju sama sekali. Tapi untuk programnya dia yang Moneyball ini memang menarik karena semua klub sekarang mencontek dia kasarannya. Iya. Semuanya mau seperti Brighton, terutama dalam mencari pemain ya kan. Dimana yang dicari itu bukan pemain bintang ya, tapi pemain yang bisa punya kemampuan yang cukup untuk menutupi kebobrokan dari klubnya. Iya. Wonderkid gitu ya. Enggak, nyarinya yang cukup nyarinya dia. Yang cukup doang. Awal-awal tuh nyarinya tuh yang cukup sebenarnya, cuman dia berhasil kan dapat kayak yang bagus banget kayak Caicedo sama Cucurella kan. Dan pinternya dia juga ini, maksudnya setelah ada kayak Caicedo tadi Cucurella dijual, kayak masih ada penggantinya gitu yang lain. Tapi maksudnya masih cukup, tadi udah bilang cukup buat nggak jeblok performanya. Iya. Dia pintar banget nyari pengganti yang cukup gitu supaya klubnya tuh masih bisa jalan terus. Menarik sih ini sebenarnya ceritanya sih. Walaupun tetap stuff loh kalau untuk saya itu ya. Mungkin profesional ya, maksudnya ikut kompetisi, jadi nggak pakai duit beneran kan, banyak tuh kayak gitu kan. Loh tadi katanya bawa uang ke Iya juga sih. apa itu? Ada sisi ini saya yang anti lainnya kan, profesionalnya tadi kan. Saya anti itu. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai baca komen. Let's go. Oke, ini komen pertama dari @erwinps2591 Son. Oke. Zaman sekarang memang semua serba mudah. Kalau dulu aneh pengen nonton teman aneh ngobrol kayak begini, kudu nyumbang dulu beberapa linting Son. Maksudnya apa ada Erwin PS itu? Mungkin ini ya apa tingwe, linting dewe ya kan. Maksudnya tembakau biasa ya kan? Maksudnya Rokok-rokok. sambil merokok gitu, maksudnya gitu ya. Atau mungkin maksud dia lebih ke ini sih lumpia kayaknya kan. Melinting lumpia ya kan. Benar buat bikin juga. lumpia Benar ya sih. kan, atau dadar gulung gitu mungkin bisa juga tuh. Atau piscok gitu ya maksudnya. Iya benar sih, emang kalau misalnya nongkrong sambil makan piscok lintingan emang iya. kadang-kadang Teknik melinting ya kan. lebih enak dan ini ya, maksudnya terbahak-bahak kadang-kadang kalau bocor piscoknya maksudnya. Iya. Kan kadang-kadang suka ada piscok lumer, ada yang bocor diketawain kan. Iya, Nah itu maksudnya terbahak-bahak ya. Benar. Tolong dicek Pak ini dari Erwin PS tadi. Erwin PS. Komen selanjutnya dari @bphotograph 2187. Semakin banyak teriak-teriak, kenapa semakin gampang ketiduran ya saya? Ini anomali mungkin ini ya di sini ya. Nah ini ya kan? harusnya ini di reply-nya banyak nih harusnya ya, pasti pada komplain ini. Kok bisa gitu malah gampang tiduran gitu. Iya, karena kan kadang-kadang kan ini misalnya mau tidur itu kan masih dengerin suara kan. Suara kadang-kadang suara kan beda-beda, orang ada yang dengernya suara hujan. Ada yang dengernya suara orang ngobrol ya kan, beda-beda kan. Lu apa paling gampang? Oh enggak, kalau gue sunyi lah. Oh iya sunyi kalau Tapi gua. pernah gak sih misalnya gitu. kayak udah sunyi nih, lu biasa sunyi kan, terus kayak udah tidur banget lagi. Lu biasa ini gak kayak nyoba
ASMR atau apa suara-suara Pernah apa gue gitu? nyoba suara air Yang works apa? hujan. Air hujan gue bisa. Masih oke. Suara hujan lah. Kalau gue biasa ini, kan gue biasa sunyi juga kan. Gue nyoba pakai yang suara gunting ini rambut ampuh pak. Cobain deh. Enak banget rasanya pakai headset tapi ya. Oh, Itu kalian mesti coba tuh. gak enak lah tidur pakai headset. Nggak enak sih. Mana Cuma enak. kalau nggak bisa tidur mau nggak mau gitu kan. Kalau gue harus sunyi sekali kalau gue. Karena kan gue ada gangguan Oh. sensitive hearing gue. Oh. Jadi kalau ada suara dikit aja nih, gitu, itu gue terganggu banget. Lah kalau sebelah lu gimana? Masa nggak ada suara? Gitu. Ada kadang-kadang. Oh. Kadang-kadang gini malah pagi nih ya kan. Gue baru mau tidur pagi nih. Yang sebelah udah aktif banget. Udah ngeng, pakai hair dryer ngeng, setengah jam pakai hair dryer tuh rambutnya udah gosong tuh gue yakin tuh. Gosong jadi pepes tuh rambut tuh. Pasti yakin gue, adik gue maksudnya di kamar sebelah tuh. Waduh. Ya gitu, saya juga tidurnya pagian sih, emang jadi masalahnya begitu. Iya. Jadi saya sama adik saya tuh kayak kutub utara kutub selatan gitu. Kalau gue malam banget aktifnya, dia pagi banget bro, jam 6. Jam 6 hair dryer Jam 6 sih. hair dryer nyala, lu bayangin. Cas sih emang. Gila sih. Cas sih. Dan adek gue bukan hansip ya. Saya nggak tahu, bukan hansip kerjaannya dia. Tapi dia jam 6 udah nyala, coba bayangin. Enggak, emang jam segitunya orang kerja bangun. Masa sih? Iyalah. Jam Udah 7 siap-siap lah. Wah, telat lah. Iya. Anggapannya jam 7 baru hair dryer nih ya, telat lah. Berarti saya yang tahu gitu, sorry ya. sorry. Jam 6 udah nyala. Siap-siap lah. Iya, jam 5 tuh wah WC udah nggak bisa dipakai itu. Saya itu. Begitu, teman-teman, ya kan? Terima kasih kalau gitu. Anda berarti cocok menonton ini. Oke? Oh, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada Disrespect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.